Halo, selamat datang kembali ke channel Johnny Learning. Di sini saya akan memberitahukan bagaimana cara memasang lock case dengan tipe LA. Bentar. Sini LA52 strip 1 yang biasa kami sebut dengan fungsi 1. Di sini tulisan Jepangnya ngomong lagi. Tulisannya memberitahukan 33 strip 42. Ini adalah sebagai indikator ketebalan pintu. Ketebalan daun pintu batasan minimumnya 33 mm alias 3,3 cm dan maksimumnya adalah 42 mm, dengan kata lain 4,2 cm. Di sini ada tulisannya BK, finishing adalah black, hitamnya hitam matte. Jadi black matte ya. Oke, langsung aja ke barangnya. Dus penampakannya kayak gini. Ini packaging tahun 2022-2023. Oke. Cuman yang saya peragakan di sini dengan warna yang berbeda, dengan warna ST atau warna stainless steel. Pertama saya akan men-tear down atau melepaskan dulu, lalu akan kembali saya pasang. Jadi mungkin bisa dijadikan sebagai acuan cara-caranya step by step, tahap demi tahap, agar para tukang di Indonesia bisa memahami prosedural atau tahapan-tahapan cara pasangnya. Bagi yang sudah tahu ya mungkin sudah senior lah, mungkin lebih pintar daripada saya. Jadi video ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang masih awal dan awam ya. Yang saya peragakan di sini adalah di papan contoh ini adalah fungsi 1, di mana fungsi 1 itu yang membedakan dia adalah dari penempatan silindernya. Penempatan silinder dan thumb turn. Kami menyebutnya ini adalah thumb turn. Jadi thumb, jempol, turn, putar. Jadi jempol yang berputar. Situasi ini diperuntukkan untuk seperti ruangan kamar, ya, kamar tidur atau master bedroom, atau mungkin ruangan-ruangan tertentu yang memungkinkan untuk menempatkan silinder yang ini dengan anak kunci dan thumb turn. Oke. Terus di sini lepas dulu kuncinya. Di sini saya menyertakan dengan handle tipe 53. Ya, ini tipe 53. Kalau bisa dilihat di katalog resminya Miwa. Ini LA, handle LA tipe 53. Bodinya bodi LA. Indikatornya bisa dilihat dalam jarak dekat. Nah, bisa dilihat ya. Miwa 13 LA. Berarti ini sudah bisa dipastikan bodi tersebut adalah tipe LA. Dan di bagian sebelahnya sama LA53 juga. Thumb turn. Oke. Kali ini saya akan berusaha untuk melepaskannya dan bakal saya pasang kembali. Ini di nonaktifkan dulu deadbolt ya. Deadboltnya ini jarak keluarnya, jarak traveling yang biasa disebut dengan jarak main si deadbolt, bisa dilihat ini adalah 2 cm traveling distance. Jadi kalau misalkan ada gap atau nut pintu menuju kusen, katakanlah 3 mili, kita kendorkan 3 mili. Nah, masih ada space.
jauh. Jadi teoritis ini sanggup untuk menahan pintu, dapat mengunci pintu dengan aman dengan deadbolt sepanjang ini. Dan deadboltnya sendiri merupakan material dari di dalamnya. Material itu besi diselubungi oleh stainless steel. Oke. Mari kita mulai. Saya akan menggunakan driver board. Bagian bawahnya. Nah, front plate-nya ini udah terlepas. Ini hanya sebuah ornamen demi estetika agar tidak terlihat bagian-bagian ini. Kan ini kan materialnya kan dari besi galvanis, bukan dari stainless. Yang stainless itu hanya plat depannya ini aja. Dan biru-biru ini merupakan stiker. Stiker ini hanya bisa kalau boleh pada saat proyek udah selesai atau serah terima gedung, ini baru dilepas. Nggak mau dilepas juga nggak apa-apa, demi awetnya ya stainless lah. Ini hanya berupa stiker ya. Tuh. Yang tadi saya bilang tuh Miwa 13LA. Bahwa front plate ini digunakan khusus untuk lokes tipe LA. Kedua, untuk melepas bagian berikutnya, bagian silinder luar atau dalam atau vice versa atau sebaliknya, bisa menggunakan obeng min kecil untuk melepas 4 bagian ini. Ya, kelihatan ya, 4 bagian ini. Indikator 64 ini sebagai indikator backset. Backset itu apa? Backset itu adalah, di sini dia tulisnya 64 ya. 64. Bagi kami ini sebagai indikator backset. Backset itu apa? Bagi yang belum tahu, itu jarak dari tepi sampai dengan as ini, tengah-tengah ini. Kalau kita tarik garis, nah itu ada berada di mana? Ya, 64. 6,4. Berarti dengan backset 64. Berarti apapun badan kuncinya, mau Eropa, mau Jepang, mau Spanyol, mau Prancis, apapun mereknya, kalau dia ada tulisan BS, B garis miring S, backset, itu selalu pengukuran dari tepi ini sampai garis as tengah ini. Ya, mungkin senior-senior di sana, di luar sana ada yang lebih tahu pengertian backset seperti apa. Tolong jelaskan di kolom komentar ya. Terima kasih. Selanjutnya saya coba kembali untuk melepas pin ya. Saya mulai dari sebelah sini karena 2 pin ini mengunci bagian sebelah sini dan 2 pin ini mengunci bagian sini, silinder bagian ini. Terserah. Oke, saya lepas dulu. Oke, saya lepas. 1. Udah mulai kendor nih ya. Tolong diperhatikan pada saat melepas atau memasang, ini tetap di hold atau tetap ditahan. Kenapa? Untuk mencegah dia jatuh, nanti rusak atau mungkin baret, kan sayang. Beli mahal-mahal tapi nanti baret. Nah, kedua, bawah. Lepas. Nah, ini udah mulai lepas nih, tuh. Gini penampakannya. Dan masang silinder ini diusahakan jangan menggunakan anak kunci. Untuk lebih jelasnya nanti saya terangkan pada saat saya memasang ya. Sementara waktu saya lepas dulu bagian sebelahnya. Sebelahnya.
Oke, satu pin udah. Pin kedua. Lalu lepas. Tetap sambil ditahan pada saat melepasnya. Ya, udah terlepas ya. Ini merupakan bagian tamten. Kadang-kadang sesuai pemesanan baik luar atau dalam itu ada menggunakan silinder. Jadi depan belakang menggunakan silinder. Biasanya diperuntukkan untuk ruangan yang benar-benar mungkin lebih privasi ya. Dapat dikunci luar sama dalam. Hanya bisa diakses oleh anak kunci. Oke, berikutnya melepas handle. Melepas handle bisa kita perhatikan di bagian dalam ruangan. Di sini ada sebuah pin yang untuk mengganjal agar si handle tidak terlepas. Pin ini tidak harus untuk Miwa sendiri tidak menggunakan kunci L. Dari Miwa sendiri mempermudah kita untuk melepas handle-nya. Cuma dengan satu kondisi, handle ini harus berada di dalam ruangan, bukan di luar ruangan. Ya, dalam ruangan. Jadi kita bisa nih penampakan jarak dekatnya. Ya. Tuh, plus. Bentuk obeng plus ya. Nah, saya lepas ya. Nah, jangan dilepas total, cukup hanya kendorkan. Saya kira ya demikian. Ya, segitu. Coba tarik. Nah, kalau dia udah lepas total, berarti udah cukup. Tapi kalau dia masih ngeganjal, berarti indikasinya ini masih ke dalam. Nih contoh ya. Nah, lagi. Nah, ini tandanya dia belum bisa lepas karena masih mengganjal dengan plat yang hitam yang tadi yang di dalam. Secukupnya aja. Oh, cukup. Lepas. Diusahakan ini jangan sampai hilang karena di pasaran di Indonesia sini agak susah carinya. Andai kata ada juga, ini bisa digantikan oleh baut tanam ya dengan ukuran M6 kali metrik 6 ya, seperti ini metrik 6, baut tanam metrik 6 dengan kunci L nomor 4 nomor 3. Ini panjangnya kurang lebih 1 cm ya. Oh, nggak nyampe 1 cm ini ya, sampai 8 mili lah. Pasang lagi. Diusahakan, ingat ini jangan hilang, nanti ribet. Pekerjaan Anda jadi terganggu cuman gara-gara satu baut ini hilang ya. Saya ingin kasih tahu kalau kita kerjaan apa-apa selalu hati-hati ya, melatih Anda untuk menjadi profesional lah. Nanti lama-lama kebiasaan. Emang awalnya emang pusing sih, mabok, cuma saya juga gitu dulunya. Oke, lanjutkan dengan bagian luar. Jadi bagian dalam, sekarang bagian luar. Tinggal tarik aja perlahan ya, udah lepas, pisahkan. Lalu untuk membuka escasion ini atau ring silinder, kita menyebutnya dengan ring silinder. Ring handle, maaf, saya koreksi, ring handle. Jadi ring handle diputar aja counter clockwise. Jadi putar berarah lawan jarum jam, counter clockwise ya, ke arah kiri ya. Udah, karena di sini ada kontur bentuk drat ini. Lepas satu di sini sebelahnya. Oke, udah lepas.
Selanjutnya lepas bagian mana? Tentunya baut-baut ini. Ketika mau lepas, memang saya sendiri juga nggak tahu kiri baik luar atau dalam yang mana dilepas. Cuman sebelum lepas total, alangkah baiknya kita lepas setengah dulu. Maksudnya gimana? Nih. Kalau dia dilepasnya bautnya panjang, berarti sudah benar. Kalau bos dilepas bautnya pendek, berarti salah. Nah, ini panjang ini. Nah, ini panjang. Dan di baut inilah ada korelasinya dengan tebal daun pintu. Nah, di sini dilihat tuh. Di dalamnya ini sudah terpasang baut ya, tapi pendek. Diusahakan ini jangan sampai terlepas. Kenapa jangan sampai terlepas? Karena ini untuk mempertahankan si handle tetap di posisinya, simetris, baik luar dan dalam. Kalau ini tidak terpasang, ini bahaya. Kadang-kadang setepat apapun kita melihat lubang yang kita buat sendiri, kadang-kadang itu miring. Jadi si Miwa itu mendesain ini agar balance antara luar dan dalam handlenya. Pergerakannya sama, jadi kadang-kadang begini gambarannya. Ya mungkin saya sok tahu, tapi mungkin bagi orang yang lebih ngerti akan tahu lah. Kadang-kadang ketika kita ngebobok, posisi si badan kunci itu kadang ada yang begini, begini, atau begini. Dan demikian begini. Ya, X, Y, ya. Ini pergerakannya kadang-kadang ditentukan oleh si badan kunci yang kita pasang tadi. Nah, apakah dia miring atau rata? Nanti yang menentukan adalah si badan kunci ini, yang nanti mengakibatkan si handle ini nanti bergeraknya begini, dan sudah otomatis dan sudah dapat dipastikan bakalan seret. Untuk mencegah hal itu, maka diperlukanlah part ini. Jadi bagi anda-anda yang baru masang, ini tolong jangan dihilangkan. Part ini tolong jangan dihilangkan, tetap dalam kondisi terpasang. Oke. Ini saya pasang lagi. Di sini bisa dilihat ada notch atau sedikit ada tonggolan tuh ya, kayak macam gerigi tambahan 2 biji tuh. Nah, ada kayak janggutan nongol tuh 2. Nanti itu masuknya ke dalam got ini nih. Nah, tuh tonggolan 2 tuh. Masuk. Lalu, nah, dan dia udah stay di situ, tetap di situ, nggak bakal bergerak. Kencangkan. Udah, ini jangan sampai diutak-atik. Dan panjang sleeve ini, selongsong ini, ya, selongsong nilon, yang material nilon ini akan membantu kita pada saat pemasangan, khususnya untuk ketebalan daun pintu tertentu. Kalau di sini kita lihat range-nya, dia masih sanggup. Tapi ketika tebal pintu ketipisan, lebih tipis, nanti otomatis logikanya begini kan. Nah, tuh. Nah, kalau ini notch sampai keluar, lebih keluar begini, ini sudah bisa dipastikan si handle atau si ring handle ini bakalan sedikit wobble lah, atau sedikit goyang lah. Meskipun bautnya sudah dikencangkan dari arah luar dan dalam, tetap dia bakal wobble. Kenapa? Karena tebal daun pintunya tidak memenuhi syarat minimum. Syarat minimum. Maksimumnya dilihat dari mana? Maksimumnya kita lihat dari baut yang didapat. Ketika kita sudah masukkan nih plus baut, batasan yang diizinkan oleh Miwa yang ideal, tadi kan di tulisan di dosnya kan
3342 ya. Tuh 3342. Jadi kita ukur. Nah, ini udah batas maksimum yang dianjurkan oleh MIWA. Dan di dalamnya itu sudah masuk kurang lebih 5 mili. Jadi baut yang didapat defaultnya, dasar yang didapat oleh baut yang dapat dari MIWA untuk tebal pintu 3342, panjangnya sudah diset seperti ini nih. Ini panjang bautnya adalah 2 cm. Ya. Panjang bautnya 2 cm. Di sini metrik 4 ya. Jadi M4 kali 20 dengan Phillips head kepala plus. Saya pasangkan dulu. Jadi untuk tebal daun pintu ini yang menentukan ya. Nanti si silinder baru faktor kedua. Terus kita lanjutkan ke pelepasan lokes. Oh iya, soalnya tolong dong, soalnya di situ kan masih ada guide 106 100 ya. Barangnya mau tolong Mbak disiapin dong, nanti si Kevin sadarnya mau 4 ya. Saya udah Cirebon, dia 42 ya. Oke, badan kuncinya sudah terlepas. Ini akan kembali seperti ke kondisi awal, kondisi 0 sebelum pintu terpasang oleh badan kunci. Pada umumnya di Indonesia seringkali terjadi kesalahpahaman. Kesalahpahaman yang mungkin tidak disengaja oleh tukang atau mungkin sosialisasi dari pihak salesnya sendiri, bahwa badan kunci MIWA ini memang harus dipasang sedemikian. Maksudnya gimana? Si handle ada berada di bawah dan si silinder berada di atas. Kalau dilihat dari kontur badan kuncinya, ini adalah posisi si handle yang bentuknya seperti wajik ini. Kalau untuk versi Eropa mungkin dia bentuknya square ya, kotak ya. Kalau untuk versi Jepang saya nggak tahu lah. Pokoknya mungkin ini saya tentukan ini sebagai standarnya ya. Standar Jepang mungkin dia bentuknya wajik kayak gini. Terus si silindernya itu berada di atas. Kadangkala di tukang-tukang mungkin kurang paham atau bagaimana, mereka akan memasangnya seperti demikian. Seakan-akan mereka sudah terbiasa dengan kondisi badan kunci versi Eropa. Si handle berada di atas dan si silindernya atau bagian pengunciannya itu berada di bawah. Yang terjadi adalah memang secara estetika ya biasa-biasa normal-normal, tapi pergerakan si handle jadi aneh. Ketika saya pasang handle, ya, ketika saya pasang handle sudah bisa ditebak dong, pergerakan handle ini bukannya ke bawah. Saya tekan ke bawah, dia nggak mau gerak, dia hanya bisa bergerak kalau ke atas. Loh, masa iya buka pintu itu geraknya ke atas? Kan aneh. Makanya untuk sosialisasi itu penting bagi sales MIWA ini, agar si handle-nya ini jangan pasang terbalik. Nah, yang benar pasangnya kayak gini, posisi badan kuncinya. Oke. Mengenai badan kuncinya sendiri, ini kategorinya masih baru ya. Normal. Ini tulisannya backset 64. Nah, di sini juga ada emboss ya. Backset 64 B.S 64. Ini tulisan Jepang. Saya belum belajar banyak mengenai tulisan Jepang. Halo? Sini mekanisme penguncian. Iya. Iya. Oke. Udah itu aja mengenai badan kuncinya ya.
Sekarang saya akan pasang kembali. Kan tadi kan bilang Tentunya di video berikutnya.